Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini Allah masih sudi menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, terkhusus adalah nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan bermodalkan dua nikmat itu, nikmat iman dan takwa ila Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengawali khutbah Jumat pada siang ini, marilah kita semuanya berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin meningkatkan kekhusyuan kita dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meningkatkan keikhlasan kita dalam menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah sejenak kita merenungkan sebuah fatwa yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam sebuah kitabnya Sabilul I'tikad wal I'tibar. Beliau menjelaskan ada 4 golongan umat yang hidupnya ditengarai akan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang semuanya hadir di masjid ini saat ini tidaklah berakhir hidup kita dalam keadaan su'ul khatimah, sebuah kehidupan yang sama sekali tidak akan kita inginkan, yakni berakhir dalam kehidupan yang jelek, tidak berakhir dalam kehidupan atau dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitabnya Sabilul I'tikad wal I'tibar menjelaskan 4 golongan yang dimaksudkan adalah, yang pertama kata imam ini,
Golongan pertama yang akan hidupnya berakhir dalam keadaan su'ul khatimah adalah mereka yang selalu abai tentang sholatnya, yang selalu lalai tentang perintah sholatnya. Makanya dalam lanjutan tulisannya, orang yang abai dalam sholatnya dapat dikategorikan dalam 3 kelompok orang. Yang pertama, kata Imam Al-Haddad ini, adalah orang-orang yang selalu menunda sholatnya. Padahal sudah didengar panggilan azan berkumandang dari masjid, dari mushola, tempat sekitar mereka, baik itu di rumah, di kantor, bahkan di jalan. Panggilan azan berkumandang, tapi tidaklah kemudian dia menghentikan aktivitasnya untuk melaksanakan sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada melanjutkan aktivitasnya karena pikirannya waktunya masih ada dan pekerjaannya sudah tanggung untuk diselesaikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman pada Quran surat Al-Jumu'ah, insyaallah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ketika telah kamu dengar panggilan azan berkumandang pada sholat Jumat, hari Jumat khususnya, ataupun pada waktu sholat yang lainnya, panggilan sholat sudah dikumandangkan oleh muadzin dari masjid, mushola yang ada di tempat kita berada. Kata Allah, fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu berzikir pada Allah. Wadarul bayi, tinggalkan jual beli atau tinggalkan apapun yang sedang kita kerjakan. Ini perintah Allah agar kita tidak menunda-nunda sholat kita, agar kita tidak abai dengan sholat kita, karena tidak ada yang tahu kapan kemudian hidup ini akan berakhir. Jangan-jangan ketika kita sedang menunda melaksanakan sholat itu, di tengah-tengahnya Allah menakdirkan kita dipanggil oleh Allah, maka satu kerugian besar, kita punya hutang tidak melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah poinnya su'ul khatimah. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah urusan duniamu, urusan pekerjaanmu, kesibukanmu, urusan duniawi itu, bahkan urusan anakmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah membuatkan kamu lupa untuk mengingat Allah. Janganlah membuat kamu lalai dalam melaksanakan perintah wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sholat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena jika itu yang terjadi, kesibukan kita menyebabkan kita lupa lalai melaksanakan sholat, abai dalam sholat kita, bahkan kita tidak melaksanakannya, fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Kita termasuk dalam golongan orang-orang yang akan rugi. Di dunia dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat pun juga akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalama yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah pertanggungjawabannya ketika kita hidup di dunia kelak di akhirat di hadapan Allah adalah sholat kita. Fa ila sholatat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholat kita baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi orang yang sukses, bahkan kita menjadi orang yang untung. Tetapi sebaliknya, ketika sholat kita sudah rusak, maka semua amalan kita juga akan rusak, dan kita akan menjadi orang yang rugi, bahkan menjadi orang yang gagal. Oh iya, masyaallah muslimin, jamaah sholat Jumat rahimahullah. Sholat ini adalah merupakan ibadah wajib yang pertama dan utama. Seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan tergantung pada bagaimana sholat kita.
Kita berpuasa Senin Kamis, bahkan kita berpuasa Ramadan, kita bersedekah, setiap hari kita berinfak, tapi kalau kemudian kita tidak sholat, maka seluruh amal ibadah kita yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat ini menjadi kata kunci dari sukses dan tidaknya ibadah kita di muka bumi. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, melalui banyak tempat ini, marilah kita jaga sholat kita. Kalau kita sholat, sebentar apapun guru kita, sebentar apapun dosen kita, tidak akan pernah menjamin dengan ilmunya yang diberikan, muridnya akan sukses. Begitu juga dengan seorang dokter spesialis sekalipun, dengan resep yang dia berikan tidak akan pernah menjamin bahwa pasiennya akan sembuh. Tapi Allah menjamin, perbaiki salat bukan Allah perbaiki hidup. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Kemudian yang kedua, golongan orang yang menyimpan al-hadat ini akan akhir hidupnya berakhir dengan su'ul khatimah adalah mereka yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, sampaikan kepada saya dosa apakah yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kemudian menjawab, yang pertama adalah asyirku billah. Lalu apa lagi ya Rasulullah, kata sahabat. Rasulullah kemudian menjelaskan, wa aququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Artinya bahwa makanya kemudian pada yang lain, ridal walidain wa suhtillah walidain. Ketika ridha dan murkanya Allah saja menunggu pada ridha dan murkanya orang tua, maka sangatlah tidak dibenarkan kita sebagai anak, baik orang kita yang masih ada saat ini dalam pengawasan kita, atau orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kemudian mendurhakai. Kata orang tua kita masih ada di muka bumi ini dan dalam pengawasan kita, maka berbaktilah, bahagiakanlah dia, karena surga kita ridha Allah. Ridha kita tergantung pada ridha kedua orang tua kita. Bagi orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah mendoakan agar semua dosanya diampuni oleh Allah dan orang tua kita yang sudah dipanggil mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang hidupnya akan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang yang selalu setia dengan dosa. Tidak ada satupun manusia yang akan terlepas dengan salah dan dosa. Al-insanu mahamil khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan hilang. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang mau bertaubat dan menyadari kesalahannya. Maka kalau yang senantiasa setia dengan dosa, baik itu dosa yang kecil, apalagi kemudian besar, kata Imam ini dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah firman yang menyampaikan bahwa sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian dia kafir, melaksanakan ibadah kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, tapi juga rajin berbuat maksiat. Kata Allah dalam lanjutan ayatnya, lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la yahdihum sabila. Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya sampai kapanpun. Sekalipun itu bukanlah perbuatan syirik pada Allah, dosa kecil sekalipun. Kata seorang ulama, ketika perbuatan dosa terus dilakukan, dia akan menumpuk menjadi dosa yang sangat besar dan akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak cukup kata Allah, wala yahdihum sabila. Sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang setia dengan dosa. Oleh karena itu, masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, kita marilah berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mengilmui, bahkan mungkin kalau bisa mempensiunkan diri kita dari segala macam dosa, baik itu yang menurut pemikiran kita dosa kecil, apalagi dosa yang nyata-nyata dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, masyarakat muslimin
adalah orang yang senantiasa berbuat kedoliman dalam kehidupan ini, berbuat kerusakan, menyebabkan keresahan dalam hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul mufsidin." Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang selalu berbuat kerusakan, orang-orang yang selalu berbuat keonaran, menyebabkan keresahan dalam hidup bermasyarakat. Karena kedamaian itu adalah merupakan salah satu inti dari ajaran hukum agama Islam kita. Bahkan dalam sebuah firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naqulu lil ladzina zalamu dhuqu 'adzaban nar allazi kuntum biha tukadzibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami katakan kepada mereka orang-orang yang zalim, rasakanlah azab yang pedih berupa neraka jahanam jika kamu tetap menjadi orang-orang yang selalu zalim dan menyebabkan keresahan dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang tidak bisa kita prediksi, karena kita harus bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka kemungkinan besar akan muncul gesekan dan lain sebagainya. Maka disinilah kemudian pentingnya bagaimana kita menata hati kita patuh pada syariat yang telah diajarkan oleh Allah, agar kita kemudian tidak menimbulkan keresahan atau bahkan permusuhan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Kembalilah pada jalan Allah, kembalilah pada ampunan Allah, tegak dan luruslah pada ajaran yang telah disyariatkan oleh Allah, yaitu ad-dinul Islam. Insyaallah, dan kita senantiasa selalu berpegang teguh pada syariat Allah yang Al-Quran dan Hadis, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang hidupnya berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum kita mengakhiri dengan doa, marilah sejenak kita merenungkan sebuah firman Allah yang berbunyi pada Quran surat Yasin, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa suatu saat kita akan dihadapkan pada sebuah situasi di mana mulut kita tidak lagi bisa berbicara, mulut kita tidak lagi bisa berargumentasi, berdebat sesuai dengan kemauan dan keinginan kita yang terkadang justru merugikan orang lain. Pada saat itulah Allah menguji mulut kita, karena kita diminta untuk melaporkan kepada Allah dengan sejujur-jujurnya. Maka tangan dan kaki kita yang kemudian akan menyampaikan kepada Allah, tangan dan kaki kita yang selalu menyertai kita ketika kita beribadah kepada Allah, tangan dan kaki kita yang selalu setia menyertai kita ketika kita berbuat dosa, bahkan yang nyata-nyata dilaknat oleh Allah. Dialah yang kemudian menyampaikan kepada Allah dengan sejujur-jujurnya. Maka marilah, poinnya, pesan pentingnya adalah kita senantiasa berhati-hati dalam hidup ini, senantiasa menebarkan iman dan takwa kepada Allah untuk senantiasa lurus dalam hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung di dunia maupun kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qad yahya fil dhunubi khati'ah ya arhamar rahimin. Allahumma man ahyaytahu minna fa'ahyihi 'alal islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walillahi akbar. Aqimis shalah.